pertemuan ke-12, ruang vektor. Definisi ruang vektor. Misalkan ada himpunan tak kosong V yang disebut dengan ruang vektor jika V tersebut memenuhi beberapa aturan berikut. 1. Untuk sebarang U vektor V elemen dari himpunan vektor V berlaku vektor U ditambah vektor V yang merupakan dia anggota dari vektor V, ya, himpunan vektor V. Artinya apa? Ketika ada vektor U, ya, yang merupakan elemen dari himpunan vektor V, dan juga ada vektor V yang merupakan elemen atau anggota dari himpunan vektor V, maka ketika dijumlahkan, anggotanya ini juga termasuk ke dalam anggota vektor V. Kemudian harus juga dibuktikan vektor U tambah vektor V sama dengan vektor V tambah vektor U. Yang ketiga, harus dibuktikan bahwa U tambah V tambah W sama dengan U tambah V ditambah W. Kemudian yang keempat, terdapat vektor 0 yang merupakan elemen dari vektor V. Sehingga untuk setiap vektor U elemen V berlaku vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor 0 yang merupakan elemen dari himpunan vektor, yaitu vektor V. Yang kelima, untuk sebarang U elemen dari V terdapat min U elemen dari V sehingga U tambah min U sama dengan min U tambah U sama dengan vektor 0. Jika terdapat K sebarang skalar dan U merupakan vektor yang elemen dari V, maka KU-nya juga terdapat di V. 7. K dikali U tambah V sama dengan KU tambah KV. 8. K tambah L kali vektor vektor U sama dengan K kali vektor U tambah L kali vektor U. 9. K dikali L kali vektor U sama dengan KL kali vektor U. Dan 10, 1 kali U sama dengan U. Nah, itulah yang disebut dengan definisi ruang vektor. Jadi, harus terpenuhi ke-10 itu baru himpunan kosong V itu disebut dengan ruang vektor. Contohnya apa ruang vektor memenuhi keseluruhan ini adalah R, ya, R, bilangan real. Bilangan real baik di dimensi 2 maupun dimensi 3 maupun dimensi N, ya. R pangkat 2, R pangkat 3, R pangkat N. Itu adalah ruang real atau real berdimensi 2, berdimensi 3 yang merupakan contoh dari ruang vektor. Kemudian ruang bagian atau subruang. Ya, ini ruang subruang ini adalah ruang yang lebih kecil dari sebuah vektor. Jadi kalau seandainya W, ya, misalkan suatu himpunan W disebut dia subruang dari V, maka syarat-syarat dari V ini termuat oleh W. Oke, jadi untuk menentukan apakah W itu merupakan subruang dari V, cukup diperiksa beberapa kondisi berikut. Yang pertama, W-nya itu tidak boleh himpunan kosong. Ya, untuk itu perlu ditunjukkan bahwa vektor 0 elemen dari W. Yang kedua, untuk setiap vektor U, V elemen dari W, maka harus dibuktikan U tambah V itu elemen dari W. Untuk setiap U elemen dari W, alfa elemen dari K, maka alfa kali U elemen dari W. Ya. Contoh subruang dari R kuadrat. R kuadrat di sini yang saya sampaikan tadi bahwa R kuadrat itu adalah salah satu contoh dari sebuah ruang vektor. R3 juga demikian adalah salah satu contoh dari ruang vektor. Jadi ruang vektor itu memuat berbagai macam vektor di dalamnya. Ya, ruang vektor memuat berbagai macam vektor di dalamnya. Salah satu contohnya adalah R2 dan R3.
Jadi kalau sekarang kita ingin melihat sub ruang dari R2 ya. Jadi bagian dari R2, ruangan atau himpunan kecil dari R2 itu yang pertama adalah himpunan vektor 0. R3 juga demikian, himpunan vektor 0. Kemudian garis-garis yang melalui titik asal ya, sama. Kemudian yang ketiga adalah R2 itu sendiri untuk subruang dari R2 ya, dan R3 untuk subruang dari R3. Untuk subruang dari R3 ditambah dengan bidang-bidang yang melalui titik asal. Contoh 1. Misalkan W1 merupakan subset ya, subset ini subruang atau bagian dari R3 yang berisi semua vektor yang berbentuk A0, 0. A ini adalah elemen R. 0 bagaimana? 0 pasti elemen R ya. Karena 0 bagian bilangan real. Yang ditanya, apakah W1 ruang bagian dari R3 atau subruang dari R3? Jawabannya, kita misalkan dulu ada vektor U dan vektor V yang merupakan bagian dari R3 atau bagian dari W1. Di sini tadi membuktikan bahwa W merupakan ruang bagian dari V, harus dibuktikan bahwa ada ruang vektor atau vektor UV yang merupakan elemen W, maka U tambah V elemen W. Jadi kita misalkan ya, di sini tadi kan ada vektor A00, A elemen dari R. Nah, di sini kita misalkan, kita pisah satu vektor A00 tadi menjadi dua vektor, yaitu vektor U dan vektor V, yang terdiri dari vektor U A1, vektor V A2, ya, selainnya sama. Maka ketika kita jumlahkan, U tambah V itu sama dengan A1 00 ditambah A2 00 sama dengan A1 tambah A2 00. Ini adalah elemen dari W1 ya. A1 tambah A2 adalah elemen dari W1. Kenapa? Karena A1 tadi kan bilangan real, A2 juga bilangan real. Bilangan real tambah bilangan real pasti menjadi bilangan real ya. Kemudian nomor 2, C ini adalah konstanta atau skalar ya. Berarti dicari skalar C dikali U. Itu sama dengan C dikali A1 00. Itu adalah elemen W1. Kenapa? Karena skalar dikali bilangan real, hasilnya adalah bilangan real. Contohnya apa skalar kali bilangan real? Misalnya kita ambil bilangan realnya adalah angka 1. Skalarnya angka 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Itu adalah bilangan real. Jadi kesimpulannya W1 adalah ruang vektor dari R3. Contoh kedua, misalkan W2 merupakan himpunan bagian dari R3 yang berisi semua vektor-vektor yang berbentuk 2, 2 pangkat 2, 3 dengan syarat 2 dan 3 elemen R ya. Syaratnya adalah 2 dan 3 elemen R. Yang ditanya, apakah W2 ruang bagian dari R3? Apakah W2 subruang dari R3? Jawabannya sama seperti sebelumnya. Kita misalkan U dan V ya. Karena di sini vektornya adalah 2, 2 pangkat 2 dan 3, maka U-nya 2, 2 pangkat 2 dan 3, V-nya 2, 2 pangkat 2 dan 3. U dan V-nya sama. Oke, kita ingat bahwa yang merupakan elemen R adalah 2 dan 3 saja di sini. Jadi ini dipatok dari soalnya. Maka ketika kita jumlahkan vektor U tambah vektor V itu sama dengan berikut ini. Kita lihat 2 tambah 2. Oke. Ini 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. 3 tambah 3. Ya. Nah, kita lihat di sini 2 tambah 2. Oke. 2
2 tambah 2 itu adalah elemen dari R. Kenapa? Di sini dilihat 2 adalah elemen dari R. Ya. Kemudian 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Ya, di sini bisa kita pecah menjadi 2 tambah 2 pangkat 2. Di sini berikutnya 3 tambah 3. Ini sama dengan 3 tambah 3. Namun di sini saya sampaikan, saya lingkari bahwa kedua bentuk vektor ini tidak sama. Di bagian mana yang tidak sama? Di bagian baris kedua. 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tidak sama dengan 2 tambah 2 pangkat 2. Kenapa demikian? Coba kita hitung. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, ditambah 4 sama dengan 8. Sedangkan di sisi kanan adalah 2 tambah 2, 4 dikuadratkan sama dengan 16. Jadi 8 tidak sama dengan 16. Meskipun 2 dan 3 itu adalah elemen dari R, namun ketika dijumlahkan di sini, ini berbeda. Maka karena itu U tambah V bukanlah elemen dari W2. Seharusnya dia merupakan elemen dari W2. Karena tidak menjadi elemen dari W2, maka W2 bukan subruang atau ruang bagian dari R3. Berikutnya adalah vektor yang bebas linier dan bergantung linier. Himpunan vektor U, yaitu U1, U2, sampai UN, disebut dengan bergantung linier bila terdapat skalar-skalar K1 sampai Kn yang tidak semuanya 0 sedemikian rupa sehingga K1 dikali U1 ditambah K2 kali U2 dan sampai seterusnya Kn kali UN sama dengan vektor 0. Jadi ketika persamaan ini sama dengan 0, ya, K-nya ini tidak semuanya 0, maka vektor U disebut bergantung linier. Sebaliknya, kalau seandainya persamaan ini sama dengan 0, di mana K-nya ini 0, maka dia disebut bebas linier. Jadi persamaannya ini sama, tapi hanya bergantung pada nilai K. Saya ulangi di sini. Kapan dia bergantung linier? Ketika kita menjumlahkan K1 kali U1 tambah K2 kali U2 sampai Kn kali UN, supaya dia menghasilkan angka 0, ya, supaya menghasilkan vektor 0, maka K1 K2-nya ini tidak harus berupa angka 0, maka bergantung linier. Namun, jika persamaan ini supaya dapat vektor 0 di sebelah kanan, maka mau tak mau K1, K2 sampai Kn ini harus berupa angka 0, maka dia disebut bebas linier. Supaya lebih paham, kita pelajari pada contoh ketiga. Kita akan menyelidiki apakah soal 1 dan 2 ini bebas linier atau bergantung linier. Kita ambil contoh yang pertama. Ini ada vektor U yang terdiri dari 8, 18, 13. Vektor V 1, 3, 2 dan vektor W 2, 4, 3. Kita akan buktikan persamaan berikut, ya. Seperti ini kita buat K1 U1 tambah K2 U2. Maka untuk soal pertama K1 kita kalikan dengan vektor U. U-nya adalah 8, 18, 13, ya. Ditambah K2 dengan vektor V 1, 3, 2 dan K3 kali vektor W 2, 4, 3. Kemudian harus sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan ini dapat kita tulis sebagai SPL. Jadi K1 kali 8 atau 8K1 ditambah 1K2 ditambah 2K3 sama dengan 0. Kemudian 18K1 ditambah 3K2 tambah 4K3 sama dengan 0. Terakhir persamaannya 3K1 tambah 2K2 tambah 3K3 sama dengan 0. Jadi dengan menggunakan substitusi,
atau eliminasi atau OBE, maka kita akan peroleh K1-nya sama dengan 1, K2-nya sama dengan min 2, dan K3-nya sama dengan min 3. Oleh sebab itu, persamaan awal tadi, ketika kita K1-nya kita ganti dengan 1, K2-nya kita ganti dengan min 2, dan K3-nya kita ganti dengan min 3, maka hasilnya sama dengan 0. Silakan dicoba sendiri di rumah. Kalau seandainya 8 dikurang 2 kali 1, yaitu 2, dikurang 3 kali 2, yaitu 6, itu hasilnya adalah 0. Ya, 8 dikurang 2 sama dengan 2, dikurang 6 sama dengan 0. 18 dikurang 6, dikurang 12 sama dengan 0. 13 dikurang 4, dikurang 9 sama dengan 0. Nah, karena K-nya ini sama dengan tidak 0, kita lihat nilai K-nya tidak sama dengan 0, tapi dapat membuat persamaan ini menjadi 0, maka ketiga vektor tersebut disebut dengan bergantung linier. Ya, saya ulangi, karena ada K yang tidak sama dengan 0, ya, K1, K2, K3-nya tidak sama dengan 0, dapat membuat persamaan ini menjadi sama dengan 0, maka ketiga vektor tersebut disebut dengan bergantung linier. Mana ketiga vektor tersebut? Yaitu vektor U, vektor V, dan vektor W. Kita lihat yang nomor 2. Sama seperti sebelumnya, nomor 2 akan kita buktikan persamaan K1 dikali dengan vektor U, 2, 3 tambah K2 dengan vektor 7, 1 sama dengan 0. Kita juga dapat menulis dalam SPL 2K1 tambah 7K2 sama dengan 0, 3K1 tambah 1K2 sama dengan 0. Dengan menggunakan substitusi, eliminasi, atau BE, persamaan tersebut hanya dipenuhi oleh K1-nya sama dengan 0 dan K2-nya sama dengan 0. Jadi, kedua persamaan ini K1-nya harus menjadi 0 dan K2-nya juga harus menjadi 0 agar persamaan awal kita sama dengan 0. Oleh sebab itu, kedua vektor tersebut disebut dengan bebas linier karena hanya dipenuhi oleh konstanta yang sama dengan 0. Contoh 4. Ya, contoh 4, apakah bebas linier? Sesuai dengan cara sebelumnya, kita dapatkan bahwa C1, C2, C3-nya harus 0, ya, agar persamaan awal ini menjadi 0, sehingga vektor E1, E2, dan E3-nya adalah bebas linier. Berikutnya contoh 5. Ya, begitu juga pada contoh 5. Di sini nilai C1, C2, C3-nya berupa 4T, min 2T, dan min 1T. Ya, bagaimana cara mendapatkan C1, C2, C3 ini dalam bentuk variabel T? Itu akan saya jabarkan selanjutnya pada slide yang terpisah. Berikutnya contoh 6. Contoh 6 dilakukan dengan cara yang sama. Diperoleh bahwa V1, V2, V3 adalah bebas linier. Untuk contoh 6 ini berupa himpunan dari beberapa vektor. Ya. Nah, vektor V1 itu berupa matriks 21, 01, V2 itu 30, 21, V3 itu 10, 20. Ya. Ini dapat kita jabarkan juga seperti SPL, sistem persamaan linier. Berikutnya adalah kombinasi linier. Suatu faktor W disebut kombinasi linier dari V1, V2, dan Vn
jika bisa dinyatakan dalam bentuk berikut. W sama dengan K1 kali V1 ditambah K2 V2 ditambah seterusnya tambah Kn Vn. Dengan K1, K2 sampai Kn adalah skalar. Contoh 8. Kita ingin mengetahui apakah vektor A yang terdiri dari 5, 15, 16 merupakan kombinasi linier dari B, 332 dan C, 167. Maka akan kita cari K1 dan K2 agar memenuhi persamaan berikut. Persamaan ini diperoleh dari di atas. Ini. Oke. Nah, berarti kita lihat di sini yang ditanya apakah A ya merupakan kombinasi linear dari B dan C. Oke, maka akan diperiksa A 5, 15, 16 sama dengan K1 kali 332, 332 adalah B, ditambah K2 kali C, yaitu 167. Atau dapat kita tulis sebagai berikut, ini adalah bentuk SPL-nya. Jadi 5 di sini sama dengan 3K1 tambah 1K2. Berikutnya baris kedua 15 sama dengan 3K1 tambah 6K2. Berikutnya 16 sama dengan 2K1 tambah 7K2. Dengan substitusi diperoleh K1-nya sama dengan 1 dan K2-nya sama dengan 2. Jadi A merupakan kombinasi linear dari B dan C dengan komposisi atau dengan bentuk A sama dengan B tambah 2C. Contoh 9, kita lihat apakah A 5,3 merupakan kombinasi linear dari B 4,3 dan C 3,7. Nah, sama seperti sebelumnya, akan dicari K1 dan K2 agar memenuhi 5,3 sama dengan K1 kali 4,3 tambah K2 kali 3,7. Itu dapat ditulis sebagai berikut. Nah, dengan menggunakan substitusi, tidak ada nilai K1 dan K2 yang memenuhi, sehingga A bukan kombinasi linear dari B dan C. Begitu juga dengan contoh 10, 11, 12, 13, dan terakhir adalah 13. Oke, sampai di sini saja perjumpaan kita untuk ruang vektor. Kita akhiri.